Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari bersama Auriga Nusantara di Late Show. Kali ini ada berita yang luar biasa menghebohkan. Presiden kita mengatakan bahwa negara ini sekarang ada londo irengnya ya. Katanya londo ireng. Nah, itu benarnya bahasa Jawa ya. Tapi masih terasa Sumateranya. Siapa londo-londo ireng ini? Ya bisa akademisi, pengamat, ya, aktivis, teman-teman NGO dan lain-lain gitu ya. Dan londo ireng itu menggambarkan begini, mereka itu adalah orang yang bekerja untuk kepentingan asing demi kepentingan mereka pribadi tanpa menolong bangsa. Tiba-tiba semua orang membicarakan siapakah sesungguhnya londo ireng yang dimaksudkan Presiden Prabowo. Bukankah ada garis keturunan beliau yang dikatakan juga londo ireng? Bukankah ayah beliau juga pernah dibicarakan sebagai orang yang terlibat relasi dengan asing? Nah, tudingan saling tuding antar negara ini menjadi hal yang tidak perlu. Masa presiden menuding warga negaranya londo ireng, warga negaranya menuding presidennya londo ireng. Perdebatan tidak berkesudahan. Jadi Pak Presiden hentikan kemudian pidato yang menimbulkan keributan, tugas Anda menenangkan warga negaranya. Kita diskusikan berbagai peristiwa demokrasi termasuk soal londo ireng itu di channel ini. Simak dan saksikan dengan tamu-tamu istimewa kita. Tamu kita kali ini tentu saja salah satu 9 naga ternama Ben Danio. Hei, Jangan. selamat sih. Jangan. Itu kan suara saya, Pak. Oh iya, Nggak itu boleh. nggak boleh. Nggak boleh apa tuh? Kadang-kadang serak ya. Iya, kadang-kadang suara. Hei, apa kabar semua? Tapi ini nggak, Apa tuh? kalau Natal nyanyi nggak? Nyanyi apa? Ya nyanyi lagu Natal. Wah, ada presiden suara seraknya dipakai untuk nyanyi Natal. Hah? Sehingga kacau lah suasana Natal tahun 2025. Kenapa jadi suara presiden, Bang? Dia nyanyi Bukan bro suara di saya. perayaan Oh, Natal. ini beda berarti kan? Beda. konteksnya. Oh, Presiden Konoha. presiden mana? Aduh, mulainya gawat. Halo semuanya, baru mulai ya. Udah panik. Kedua seorang komika, stand up comedian, juga seorang konsultan finance, family khusus atau juga Enggak, kami ngajar keuangan ke perusahaan-perusahaan besar? biasanya. Oh, di sana dapat duitnya, Ben. Lebih besar. Mbak Likwina Hananto. Halo. Ini nanti yang jadi calon gubernur BI yang baru. Oh. Jadi ya. Dan keluarga juga berarti? Iya. Enggak lah, kalau dia kan harusnya Kementerian Keuangan. Ilmunya beda semua ya guys itu. Urusnya finance bukan Bukan moneter, itu. bro. Finance tuh besar ya guys. Ah, itu. Finance tuh besar, kayak kedokteran ada dokter jantung, ada dokter anak gitu ya. Jadi beda. Jadi jangan Chinese nggak tahu sih bedanya. Dia lebih Chinese. Saya kan londo ireng. tapi kami di komunitas komedi yang sama. Iya, namanya Batavia Jokers. Jokers. Biasanya berbahasa Inggris. Oh, biasanya. Bersih dari buzzer itu. Tapi londo ireng itu kan ada bahasa Inggris kan pronunciation-nya yang lebih tepat. Jadi Londo Ireng. Londo ireng. Londo Kan? Ireng. Oh, gitu. Ya, but my training is in America. Hidup Joko. Ayo. Anwar. Anwar. Terakhir abang-abangan kita Bang Timer Manurung dari Auriga Nusantara. Nanti kita akan cerita-cerita soal pidato Prabowo dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, lingkungannya itu di dalam kurung karena kadang-kadang pidato itu bisa menjadi ancaman hidup, Bang. Iya sih. Iya. Makin begitu sih belakangan. Makin belakangan ya. Yang di dalam kurung perlindungannya apa lingkungannya, Bang? Lingkungannya. Lingkungannya ya. Jadi perlindungan hidup. Nah, karena kadang-kadang hidup bisa berbahaya, terusir dari kampung sendiri gitu ya. Kabur aja dulu. Ya, dituduh ante-ante asing, londo ireng. Disuruh copot jilbab. Setiap tahun pemilu itu terjadi padaku. Oleh siapa? Sama siapapun yang lagi buzzerin si calon yang aku kritik. Oh. Apa hubungannya dengan Justru jadi kan sebagai perempuan tiba-tiba sebaiknya dirimu dianggap diam-diam tidak aja. agamais gitu ya. Gara-gara kritik. Gara-gara kritik.
Gara-gara keras kritik. Zaman dulu sih di Twitter ya. Loh ada juga teman-teman yang nggak jilbab kritis juga terus disuruh pasang jilbab. Makanya pokoknya kan mari kita mengatur baju perempuan. Lupa kalau yang mau didebatkan tuh idenya, bahwa argumennya yang mau dilawan, tapi kan nggak bisa lawan jadi. Tapi kan Anda pendukung 03. Sama 03 atau 01 atau 02? Waktu itu aku pernah lihat Pokoknya sih postingan. selama 20 tahun siapapun yang dilawannya itu yang aku pilih. Oh, orang Padang. Apapun pemilunya tetap yang dipilih yang kalah. Kan 03 menang. Gimana Kak? Menang gitu ya. Enggak Nanggung. tergantung TV-nya kan. Tergantung TV-nya Iya, ya. Nggak ada bang, di pemilu kemarin nggak ada yang gitu. Oh iya. Itu tahun pemilu sebelumnya. 2019 Iya. itu bang. Beda masa itu Bang. Iya. Yang tiba-tiba ini kan, tiba-tiba Allahu Akbar dia waktu itu. Iya, Enggak, itu sujud. orang yang berbeda. Ya melakukan upacara bendera, ya main presiden-presidenan lah. Ya. Kamu ngomongin siapa? Tapi kan sekarang udah nggak main, sekarang udah Dia beneran. betul-betul candu niru suaranya. Sekarang udah beneran kok. Udah beneran ya, alhamdulillah lah, makasih Semoga beneran. sama pemilih yang Saya menang. kok nggak ngerasa benaran ya. Ush. Abang bukannya yang bagian harus ngerem ya? Kok abang udah ngegas duluan? Apa itu ngerem di sini? Di sini nggak berlaku ya. Ini nggak ada terus dipanggil aku harus jadi saksi kan pulang dari sini. Iya kalau ada band sih Biasanya ujung-ujungnya gitu ya. Aku bisa Kan sudah kasih biasa. Udah biasa ya, Iya, udah. bisa kasih Nanti bisa wejangan. kasih tutorialnya Iya, ya. tutorial. Tempat nongkrong di tempat yang dipanggil itu di mana Ben? Di warungnya situ, di apa Ya. di Itu nggak bisa disebut kafetaria kan? kafe kenapa tuh? Yang tempat dirimu waktu dipanggil Ya kantin kan? kantin ya. Oke. Iya, itu es podengnya enak. Oh iya ya. Seberangnya juga banyak kok ada bebek goreng enak aku tahu. Enggak, tapi harus makan dalam Polda Metro Jayanya. Oh nggak boleh keluar. Iya, soalnya itu enak rasa cashback APBN. Asik. Gawat. Jadi kayak, uang pajakku akhirnya berguna juga. Kok nggak ikutan? Nah, karena temanya pidato Pak Presiden, pidato paling berkesan di masing-masing ibu bapak sekalian yang mana? Dimulai dari Ben. Semuanya sangat berkesan. Banyak itu LSM seperti Auriga yang antek asing. Merdeka, Soros kali ini kameramen Soros. Apapun minumnya Tetap Soros. teh botol Soros. Tetap Betul Soros. Apapun Ada air nggak, makannya Soros? minumnya tetap Soros. Minta air dong. Mana-mana. Karena capek juga ya. Capek juga bang. Terlalu banyak request soalnya. Nah, pidato yang mana topiknya? Itu tudingan kepada ini. Iya, salah satunya tuh Londo Irang. Jadi Londo, kayak, oh, oke. jadi kan itu sebenarnya bahasa lama yang Diulang-ulang. Itu boomer banget sumpah. boomer banget, iya. Swasembada, Londo Irang. Akhirnya aku googling lagi, ini artinya apa? Tunggu konfirmasi ya, Bang. Londo Ireng memang waktu abang ini masih dipakai. Ada. Bang kan boomers ya. Ada. Abang kan boomers ya. Aku nggak boomers, aku masih milenial. Oh, Gen X, ngaku lah Oh, iya. abang kita Jangan Gen ngaku X. dong. 27 milenial. Gen X dong. Waktu abang masih ngelawan Jepang tuh masih udah ada kan istilah itu. Bang 98 ada di mana? Naik gunung gua. Dengan Jokowi ya? Kan senior kan? Iya, dia senior saya ya. Ya, Silvagama kan? Beneran ada di situ dia. Benar. Bener-bener. Iya, memang ada di Silvagama asli. Asli. Yang nggak ada tuh yang mana, Bang? Kan dia ada sebagai Mapala Silvagama. Kembali ke topiknya aja. Iya. Sorry, gimana? Boomers yang ini. Iya, jadi istilah-istilah itu kan istilah lama yang kita nggak pernah dengar gitu. Bukan nggak pernah dengar, mungkin pernah dengar tapi nggak familiar. kecil. Waktu kecil pernah. Londo Ireng itu kalau di ChatGPT artinya Black Dutchman. Iya. Karena pasukan Belanda, Pasukan Belanda. yang Afrika Kenil ya. itu. Iya, heeh. Maksudnya kan? Enggak, Bang, ya Allah. Oh, salah. Langsung loncat ke sana, Bang. Kejam. Ini kalau jurang kita loncat ke dalam jurangnya bukan kita berkemah di dalam jurangnya. Swasembada pangan juga itu kan istilah lama. Dan kemarin kan baru rilis radio merah Merah putih. Iya, maksudnya Semua pokoknya merah putih aja ya. iya, tapi kan maksudnya mikirnya rilis radio tuh 2026. apa gunanya wifi 2026. gitu, kayak internet tuh 2026. iya, nggak ada itu berita viral. Oh, saya dengar dari radio itu.
Kelihatan boomersnya gitu ya. Kelihatan boomer sih. Jadi terima kasih sudah mengajarkan sejarah kepada saya, Bapak Presiden yang terhormat. Nah, Mbak Lekwina. Tentu saja sebagai orang finance saya harus bicara angka. Wes. Tapi dia nggak ngerti angka. Justru semua pidato tentang angka itu kami sakit kepala kalau orang finance ya. Tapi pidato terakhir berhasil. Yang mana yang 100 T kali 5 jadi 1000 T? Ya pokok ujungnya 8. Berhasil, Ben. Terakhir. Akhirnya dari semua kekacauan matematika dia Ada satu yang berhasil. Kan sempat ada yang 16 tambah 1 sama dengan 18 tambah 6. ya. 10 10 tambah 6 6, ya. 10 tambah 6 sama dengan 17. Terus 8 tambah 2 11. nah, terus itu kan dulu oke ya, itu kan kali slip of tongue aja gitu. Tapi terus kan sempat ada yang 100 triliun kali dalam 5 tahun jadi 1000 triliun. Iya. Kemarin ada satu itu. Satu lagi yang lupa kenapa dongnya gini banget. Ada satu lagi yang kemarin menurut Jangan aku. ditahan dong. Tunggu aku lagi ingat-ingat, diam. Nanti kita bip. Enggak, ini beneran, ini serius banget yang penggilingan padi bisa untung 2 triliun. Oh, maksudnya 2 ton kali. 2T-nya 2 ton. 2 ton, siapa yang nge-brief gitu. Dan itu buat orang finance tuh bener-bener yang aduh capek banget ini, gimana dong kita ngurusinnya gitu. Karena biar gimana juga ketahanan ekonomi nasional itu penting supaya kita bisa sejahtera bareng-bareng. Dari sisi seriusnya adalah aku tuh khawatir kalau ketimpangan sosialnya tuh jadi makin lebar gara-gara kita ekonominya nggak bisa diurus. Karena orang Indonesia itu kan banyak pemaaf banget ya. Orang Indonesia kan pemaaf banget, untuk apa-apa tuh pemaaf. Tapi giliran dia udah nggak bisa makan kan ngamuk. Iyalah. Nah itu yang kita lebih khawatir. Ya Sehingga nggak hanya orang Indonesia, Mbak. Kalau udah nggak makan, ya ngamuk lah, diusir keluar. Ya disuruh ngurus paspornya kalau pindah warga negara bayar. Tapi yang paling keren sih itu penagihan pajak oleh Iya. itu menurut aku udah Jangan disebut, sudah terlalu sering. Kupikir itu yang 5 juta bayar itu untuk apa namanya? PNBP. Kupikir itu ya 5 juta dia yang urusin gitu sampai visanya jadi. bukan gitu. Ternyata denda. Kesannya agency gitu ya. Wah, makasih 5 juta doang. Aku mau jadi orang Australia. Bukan ternyata. Sudah harus Iya. bayar 5 kali lipat. Bayar 5 kali. Terus nanti kalau tidak bayar pajak ya yang tadi itu yang Ada yang nagih. Tapi katanya kalau yang itu nagih diyakinkan bahwa mereka akan menagih dengan bahasa yang santun dan lemah lembut loh, Mbak. Santun banget sih, cuman Walaupun- kalau berseragam nongkrong depan rumah sih males ya. Gimana pun santunnya ngeri juga ya. Aku punya tetangga sih yang berseragam, aku minta tolong sama dia aja. Woi. Nah, Bang Timer. Biar diselesaikan secara adat. Tapi dia baik, tetangga baik. Baik banget. Oke. Karena kita suka Emang ada yang nggak kirim-kiriman. baik? Tetangga mah baik kan? Iya, tetangga mah baik. Makanya aku ngomongin tetangga, Di aku nggak luar ngomongin tetangga apa-apa. bisa aja. Tetangga aku baik. Suka kirim-kiriman duren, oleh-oleh gitu. Bang Timer terkagum-kagum nih. Iya, aku Bang. kehabisan kata. Versi pidato Abang yang terbaik. Kayaknya paling seru nih Bang. Lingkungan hidup apa aja Bang yang terjadi? Enggak, kalau aku tadi mengamini Mbak Wina bahwa asal pidato kok sakit kepala kita kayak gitu. Jadi, tapi yang paling dahsyat itu ya ketika ngomong sawit pohon itu tuh hanya karena punya daun gitu. Tapi kan memang orang nyebutnya pohon sawit, Bang. Iya. Apa salahnya presiden kita, Bang? Kan di Daun kanabis juga Kan ada. ada Adalah pohon. yang mulai memikirkan. dasar banget itu di kehutanan kebetulan. Tanaman, tumbuhan itu dasar banget. Dasar. Tanam adalah ditanam. Tumbuhan adalah tumbuh alami, tumbuh oleh alam. Nah, itu aja udah jelas sekali dan secara teori kita tidak pernah menyebut sawit itu sebagai pohon. Kan pohon adalah berkambium dan segala macam gitu. Ini Tapi kan setelah itu KBBI diubah, Bang. itu Sumpah. Sumpah. Ih, telat tahu nih. itu kan sialnya kita sesudah rejimnya Mas Owi kan. Iya. Sebutnya sekarang Oh Mas bestie ya nyebutnya. Beda. Senior saya. Senior Beda. Silvagama sampai mati. Kan apa namanya sialnya sesudah zaman dia adalah kalau ada yang salah ya kalau ada sesuatu yang berbeda ya aturannya yang diubah bukan. Iya. KBBI-nya yang diubah ya. Nah, itu yang Tapi kan dia masuk akal, Bang. Abang menilai dari kandungan pokoknya. kambium, segala macam. Ya, karena dia serabut kan, bukan tergolong pohon. Tapi kan Bapak kita ini kan bilang
kan ada daunnya. Ya daun telinga juga pohon dong kalau gitu. Daun pintu, daun telinga. Baik, baik. Ini urusan baik. semantik yang diributin Semantik, akhirnya ya. ya. Iya, Ah, iya, iya, iya. Iya. gitu. Ya, itu paling berkesan ya Iya. soal lingkungan hidup ya. Salah satu karena makin kesini kan londo irong lah, LSM mau dicampurin dari mana gajinya lah. Yang wartawan ya itu. Bayar listrik kalian, Iya. Mas Gun sudah bayar listrik belum? Yang bayar listrik apa sih ngomongnya? Iya, LSM. itu LSM. Yang bayar Kalian listrik digaji siapa? Listrik kalian siapa yang bayar? Katanya. Ya kita lah yang bayar listrik gitu ya. Bang. Masa tetangga? Ya kita kerja bang gitu ya Pak, kita kerja Gitu Pak. aja. Gitu. Tapi boleh saya nggak? Saya ditanya pidato yang Oh iya iya iya. Oh, iya, iya. Kita balikin, Apa yang kita paling balikin. berkesan? Oh, kita balikin, kita Apa yang balikin berkesan? Bang Fer. ketika anak-anak keracunan MBG, beliau dengan menggunakan matematika dan angka-angka itu yang disukai Mbak Likwina, itu kan hanya 0,00001 yang keracunan. Itu takjub saya bang. Dari sekian banyak anak-anak yang menerima MBG, ratusan bahkan ribuan sudah ketika itu, dikonversinya dengan angka Angka yang dengan di 0, belakang koma 0,0001%. Padahal kalau dijumlahkan sudah ribuan ya. Dan saya takjubnya kok bisa tantangannya nyawa anak-anak kita terus dia anggap cuma 00, itu. Itu Iya. takjub betul saya. Itu tidak hanya brilian ya. Membuat angka yang besar diperkecil Jadi dengan 0,0. persentase itu kan pintar ya. Penjahat yang baik tuh gitu, Ben. Dia Berat bro. bisa sudahlah. Ya, tapi Kita mau nyapu waktu Jadi penjahat dia. Enggak. bentar, waktu itu terjadi tuh yang menurut aku gong adalah saat ibu-ibunya komentar gini, berangkat sekolah anakku sehat, pulang ada di IGD. Aduh itu aku tuh yang sebagai seorang ibu ya, aku mikirin anak aku makan apa di sekolahnya sampai kemudian dia nggak bisa pulang ke rumah kan itu yang sebenarnya terbayang. Sekarang perkumpulan mama di sekolah itu termasuk istriku bilang pokoknya sekolah tidak boleh menerima MBG. Udah tutup. Sampai udah Apapun alasannya, perkumpulan yang apapun ya. Mereka sudah menyatakan siap perang kalau ternyata ada apa namanya MBG. Kayaknya kalau swasta punya kekuasaan itu, negeri Kekuasaan, nggak ya. bisa, Ya, harus terima ya. harus terima. Walaupun anak kita dikasih jajan. Walaupun kemudian ya mungkin ada kemampuan itu, tapi kan nggak semua orang punya privilege untuk bisa memilih. Dulu tuh aku dimarahin mamaku nggak boleh jajan sembarangan depan sekolah. Sekarang harus jajan. Katanya itu ada tikusnya lah, kotor lah, tapi nggak pernah sakit makan gitu. Makan cireng apa Sekarang di yang nak jajan aja. Nak. jajan, aja. jajan. Nak. Jangan lupa belinya di luar pagar. Itu telur gulung tuh yang udah hitam. Karena kalau di dalam pagar ketahuan kan, kenapa Anda tidak makan MBG gitu. Di luar pagar dimarahin. Aduh. Tapi Mbak Wina ada nggak pidato-pidato lebih spesifik soal ekonomi, kebijakan ekonomi yang dirimu takjub kok bisa keluar? Aduh apa ya? Bukan pidato sih waktu itu, cuman ada masa di mana presiden pidato di depan DPR ya, saya ingat aku di 17 sekitar Agustus. 17 Agustus ya. Ya, 16 Agustus Dan di kemarin. hari itu IHSG tembus di angka kesukaannya dia. 8. Ada 8-nya. Delapannya persis gitu dan benar-benar bisa dibikin presiden pidato angkanya naik ke situ. Sesudah presiden pidato turun lagi. Wah kita orang finance semua luar biasa, hebat sekali presidenku. Sorry gitu. itu masuk akal nggak? Ya menurut lo gimana, itu kan keren banget, magic gila loh. Hari itu kita semuanya takjub, bertahun-tahun mengikuti perkembangan harga saham, baru kali ini benar-benar di Bisa. periode itu. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Semua bisa dilakukan Semua berarti. dahsyat ya. Kalau Shocking. Bapak selain yang tadi pidato yang berkaitan dengan apa? Ekonomi. Jawabnya harus sambil serak. Enggak harus ekonomi. Yang menarik apa ya Oh aku pidato? tahu yang itu kemarin. Apa tuh? National Non-Military Threat. Ini kalau mereka ini Emang tuh ada sudah pidatonya? berbahasa Inggris, artinya berbahaya sih sebenarnya. Karena mereka bilang gini tadi Bang, Kita off-camnya tergabung. ya. Mereka sengaja buat komunitas stand up yang berbahasa Inggris. Dan argumentasinya sangat sederhana. Di sana tidak ada buzzer, Bang. Jadi aman mengkritik. Kenapa itu? Sebenarnya bukan yang itu, tapi akan ku klarifikasi.
Anda menjerumuskan orang Cina nih. Ya kenapa klarifikasinya? Kamu aja yang nyemplung ke dalam jurang. Aku mau nonton dari atas. Bang Ferry tahu game namanya Werewolf nggak? Werewolf, ya tahu iklan-iklannya. Yang- Kalau kita klik apa kan biasanya keluar kan werewolf yang perang kan? Oh bukan, yang main bareng ini orang gitu. Oke. Jadi malam telah tiba, terus bangun, terus nanti ada werewolfnya, terus ada villagersnya. Nah itu jadi goalsnya adalah untuk mencari werewolfnya siapa. Nah biasanya kalau sebutan game lamanya itu versi Indonesianya polisi maling, versi lamanya. Cuman kan kalau di game werewolf tuh dia intinya sih saling nuduh bang gamenya. Jadi kita main di sini, jadi tebak-tebakan siapa werewolfnya. Oh tadi kedengaran ada suara gitu. Oh ini kayaknya dia werewolfnya tadi malamnya. Polisi malingnya. Biasanya, yang setauku sih biasa. Tuding-tudingannya sama siapa? Sama timnya. Oh. Biasanya sih yang ini yang apa ya, yang werewolfnya yang nuding duluan sih. Biasanya gitu. Nah hubungannya Sebenarnya jadi pidato yang berkesan buat aku. Sebenarnya bukan yang itu. Tapi tiap kali pidato itu ada tumpukan uang di belakangnya. oh yang hasil Satgas PKH itu Iya. Maksudnya itu buat apa dipamerin gitu. dengan dunia perbankan dan elektronik money sekarang ya. Iya. Karena temanku yang di bank tuh cerita itu ngerepotin. Beneran Betul, itu betul. kan mesti Karena iya. nanti dimasukin lagi kan. Ngitung kan itu bang. Iya betul. Iya. Tapi kan ini kita harus tanya Mbak, Anda generasi apa? Milenial. Soeharto kan masih sudah pernah ngeliat nggak pamer-pameran? Aku ada ini foto sama salaman sama Soeharto. Ya, terus kenapa? Tapi Soeharto kan hobi Yang gitu ya. hobi itu pameran-pameran itu dulu. Bahwa penegakan hukum nanti dilihatkan ganjanya, uangnya dan segala Dibakar macam. terus Oh kita. gitu. Mereka yang berdua tahu tuh yang itu. Nah, Ya, anak kecil bapak ini kan bagian dari generasi masa lalu. Oh. Jadi dia mau mengulang cerita masa lalu lah. Oh. Dan mungkin itu cara yang beliau tahu. Iya. Dia nggak tahu cara zaman sekarang kalau itu semua udah digital. We don't need to see the actual money. Dia bikin radio. Tapi Ini radio di 2026. Itu kayak bikin ini tahu signal Batman di tahun 2026. Mereka kan di WhatsApp juga beres ya. nggak perlu sinyal itu Nggak lagi. perlu, udah nggak relevan sih. Karena nyarinya kan susah ya cari lampu yang ini bisa kelihatan di. Kita nggak tahu dia lagi di dalam lagi main game gitu, nggak lihat di luar. Tapi apa itu sempat pernah diikutin KPK loh. Apa tuh? KPK yang dulu super canggih soal numpuk-numpuk uang itu. Begitu kejaksaan memperlihatkan uang sitaan, Ya. KPK mau ngikut juga. Minjam Padahal selama ini enggak. selama ini enggak ngikutin. Minjam sekitar 300 miliar atau berapa ya? Minjam 300 miliar. Ke bank dekat Kuningan. Buat Jadi apa kalau mau memamerkan itu harus pinjam ya uangnya. That's the stupid things. That's the part yang kita bilang stupid lah dari KPK. Mereka pinjam di bank, pamerkan, terus banknya memohon kepada KPK untuk segera mengembalikannya di sore hari karena terganggunya sistem perbankan. Dan itu diberitain gara-gara banknya kacau dan KPK kemudian malu dan mengembalikan. Itu sebodoh-bodohnya angkatan di Kayak KPK. minjem properti gitu Yes, jadinya. yes. Jadi uang itu benar. Uang itu memang ada kasusnya bang. Bukan yang Tapi tadi yang ditumpuk itu berarti tidak. Iya nggak bisa pakai uang monopoli gitu. Iya ditumpuk Nggak ada beneran bang, dipinjam di bank dekat Kuningan itu bang. bukan yang KPK-nya. Kalau KPK itu saya nggak. Oh yang Satgas PKH. PKH itu uang itu benar adanya atau enggak? Ini kerumitan Satgas PKH bang. Bahwa uang itu benar ada 2 kali 300 triliun satu dan 11 triliun satu. Tapi uang itu cash. Cash bang, numpuk sak gunung. Di depannya Pak Prabowo bilang wah terima kasih. Yakin denda itu ditagih dalam bentuk uang cash. Kalau pertanyaan abang serius tuh aku memang belum cek satu-satu ya uangnya. Tapi itu uang real katanya. Nah masalahnya adalah bang, itu dari kejahatan apa? Jenisnya apa? Sekarang kalau udah didenda, Ah, terus dihukum dalam bentuk uang, akankah ngasih uang cash? dia pasti enggak bang. That's the correct.
Iya, common sense aja, nggak mungkin pakai uang cash. That's the correct one. Dan nggak dalam akan konteks dikasih sama bank Berarti ngeluarin duit setelah dia sebanyak- store ke bank dia tarik lagi ya? Dan dalam konteks Satgas PKH, saya kebetulan mungkin Bagian ya Auriga penasihat ya. pernah mendorong ada penertiban, ya iya, dan bisa jadi data Auriga bisa jadi terpakai di dalam Satgas ini gitu. Sawit dalam kawasan hutan itu data Auriga. Dekat dengan Pak Febri. Enggak. Enggak kenal bahkan. Kok lama mikirnya? Enggak, kirain tadi Febri Febri Diansa. Febri Kalau Febri Diansa kenal banget. Nah, tapi dalam konteks Satgas PKH yang kita harapkan adalah bukan hanya dendanya, tapi daerah yang dirusaknya dikembalikan jadi Rehabilitasi. hutan. Ini kan sekarang hanya cuma narik uang. Iya, tapi perbaikannya nggak terjadi. Enggak, apa yang kita nggak tahu juga siapa yang mana. Siapa perusahaannya, jenis dia melakukan pelanggaran apa, Dan lalu jumlah dendanya. berapa jumlah dendanya. Iya. Kita nggak tahu. Jadi saya kok agak khawatir dengan kejadian dengan pamer-pamer ini. Jangan-jangan ada satu skenario besar yang sedang berjalan di luar pengetahuan kita. Apakah itu? Bisa jadi logistik 2029. Sudah pasti. Ya, saya masih pakai bisa jadi. Minimal menurut Kenapa obrolan yang biasanya gue cuman diantara teman-teman, Toto muncul di podcast ya? Lagi seru nih. Agak Lagi seram. menyimak soalnya. Enggak, tapi saya agak khawatir dengan pidato-pidato beliau belakangan ini. emang belakangan ini aja yang khawatir. Kayaknya makin pidato tanpa teksnya kan belakangan. Iya, Sebenarnya kan agak nggak pidato kan. Iya. Kan dia dekat dengan, kita tahu bahwa dia sering nama Donald Trump kan. Iya. Dan kita tahu Donald Trump itu sekarang di Amerika disebut every accusation is a confession. Iya. Semua tuduhan accusation, adalah ya. pengakuan. Iya. Donald Trump menuduh Biden corrupt family. It is Donald Trump yang corrupt banget. Dengan Berapa, anak, 2 billion. menantu ya. Semua keluarganya, istrinya sekarang election fraud, justru dia. Iya, pelakunya. Saya agak khawatir sebenarnya fenomena itu sedang dipakai, bahwa itu confession aja. Londo Ireng misalnya, ternyata kan keluarga beliau juga yang Londo Ireng. Siapa aja keluarganya yang Londo Tahu ya? kalau lihat dari pihak ibu kan, kalau lihat di medsos kan ternyata ada hubungannya ke perang Diponegoro segala macam. Jadi ya jangan-jangan kita akan jadi mudah ini membaca. Selain tadi bahwa Mbak Wina yang sebut bahwa referensi beliau tampaknya orde baru banget gitu. Kayaknya beliau gagal mengikuti zaman kayaknya gitu. Makanya bacaannya bacaan-bacaan lama. Saya agak khawatir itu sih. Iya. Jadi khawatirnya adalah bahwa kita tidak diajak lebih cerdas menjadi warga negara. Berarti ketika dia ngomong, kalau kalian tidak suka dengan negara ini, keluar saja cari negara lain. Tapi kan suka sama negaranya kok Pak, gitu. Kita dalam dalam hati. Bukankah beliau yang membela Tapi kan dia pernah melakukan itu. bukankah beliau yang lebih dulu pindah kan? Pernyataan ada sebuah pengakuan kan. Iya. Bukan hanya beliau, orang tua beliau bahkan. keluar ya, Mas Iya, Begawan Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo kan sempat keluar. Iya, Pak Sumitro sempat keluar ya. Jadi ya itu deh, jangan-jangan setiap tuduhan adalah pengakuan. Saya khawatirnya itu. Iya. Sorry Pak Presiden. Waktu itu Pak Mitro kan bagian Bukan Pak Presidennya, teman saudara-saudara Pak Presiden yang bisa jadi banyak yang baik. Pak Mitro kan bagian dari kami ya, PRRI ya di Sumatera Barat. Dan salah satu relasi mendapatkan persenjataan kan dari Pak Mitro. Di Singapura dari Amerika. Ya. Tapi itu bukan Londo Ireng ya. Hubungan beliau dengan CIA kan bisa jadi terbangun sejak itu kan. Wow. Itu yang CIA bohongan bukan sih? Itu lain lagi. Ada lagi. Itu ada terjana itu pebisnis India ya. Yang Si Patel. ya kenapa dia dipercaya? Aku belum pernah lo ada di podcast sampai terdiam begini. Biasa aku bacot banget ini yang, kita ngomongnya serba bahas ini guys. Ya itu karena dia waktu pemerintahan Amerika datang, dia ada di lingkaran itu. Jadi tentu pemerintah Indonesia jadi percaya kan. Kalau ternyata pemain lah. Oh, jadi caranya gitu Ben. Iya, Kalau ada kalau kumpulan orang kita tempel kemana biar kesannya kita bagian dari itu. Sama kayak Auriga juga kesusupan. Nah ini CINA. Sien. Si INA. CINA.
Padahal gue di interview CNA, Channel News Asia. CINA nih bro. CINA lagi, aduh bener-bener. Oh ada satu tapi ini bukan presiden sih, kemarin ada aku lewat dan ini viral banget. Pak Menteri yang bilang bahwa Katanya Seskap bukan tadi, bukan pas off cam. bukan Bukan dia, Seskap. bukan yang itu, bukan beda dari. Tolong saya nggak mau ngomongin dia. Dia nggak mau Saya mau ngomongin salah satu menteri yang bilang bacalah buku-buku barat. Oh, Vihai ya. Vihai. Oke baik, belilah bacalah buku-buku barat. Oke saya orang Jawa Barat Pak. Katanya apa Mau bilang Jakarta Barat, aku Jakarta Selatan, nggak masuk dong aku. Ya udah ngaku Jawa Tapi Barat dia aja. memerintahkan anak-anak kan waktu itu. Anak-anak bacalah buku yang Buku terbitan orang-orang barat dan tidak perlu diterjemahkan kan. Atau diterjemahkan Atau dalam bahasa diterjemah. Indonesia. Oh, gitu. Sekarang waktunya AI, kalau perlu nggak usah buku. Kadang-kadang ada yang ngomongin gitu juga, jadi oke baik ya. Nggak apa-apa, saya orang Jawa Barat Pak. Agak suka dengan ini Mbak Wina kayaknya Pak Menteri yang itu ya. Karena dia juga pidatonya sering kontroversial ya. Iya ya, ada aja pokoknya yang bikin kita Pidatonya terkejut. sering kontroversial. Sering. Atau orangnya memang kontroversial. Sering. Tapi aku selalu mengagumi kalau lagi ada kayak gitu-gitu adalah para jurnalis Gen Z. The best. Mereka akan ngevideoin sambil mukanya. Wah, aku perlu Bayang, perhatikan bayang. lebih ini deh. Jadi sambil ngevideoin tapi dia videoin mukanya dia sendiri. Dia menunjukkan Sempet-sempetnya. Itu kekagumannya. cuma Gen Z yang bisa gitu. Milenial sama Gen X nggak kepikiran untuk kalau bapak mau komentar sesuatu kita videoin muka kita sendiri gitu, gimana otaknya tuh gimana? Cuman Gen Z jurnalis yang sanggup nyampe otaknya untuk mari kita reaction gitu. Nah, jurnalis Gen Z itu yang dibilang Pak Presiden sebagai Londo Ireng juga. Iya gitu. Ya ampun. Part of lah. Ya Bang Timer mereka lah. Tetap kena Bang Timer. Oh, jadi kehadiran kami ini bisa berbahaya hasilnya kalau ketemu sama Bang Timer. Tapi beliau nggak pernah menuding teman-teman komika. Oh gitu. Ya artinya teman-teman aman lah. Saat Apalagi memilih dengan bahasa Inggris ya. Walaupun beliau juga jago lah bahasa Inggrisnya Tapi kan. kan beliau nggak main medsos. Iya. Jadi masih aman. Dipegang siapa Kan medsosnya? masih YouTube Kids kayak. Tolong disensor, tolong. Namanya Ben Danio Pak, saya nggak ikutan. Bendanio Pak, warga minoritas Pak. Sikat Pak. Bully. Saya adalah sahabat adalah Saya mulai cari pendukung AU. Orang voternya dia ya. voter. Ya, voter. Milih dia, betul-betulan. Jadi tadi sampai mana Pak? CIA. Ya. Tapi apa sih yang harus dilakukan Pak Prabowo ya supaya pidatonya ada nilai-nilai yang lain daripada mengkhawatirkan kita atau Bentar, umur Jadi beliau bahan tuh berapa berdebat. sekarang? 75 ya? menuju 74. Oke. Aku punya Masih ibu 74 ya, ibu umur 76 dan bapak umur 79. Pengalaman aku sih kalau umurnya udah 70 enggak bisa dikasih tahu. Mama kalau Kita ngomong ini orang tuanya Mbak Likmina. Iya. Nggak Jadi apa, Pak Prabowo jadi nggak usah nggak maksain. Jadi ngapain maksain ngasih tahu? Artinya kalau kita Dihadapin aja 3 tahun ke depan udah. Kalau nggak tahan diam atau cari tempat Kan duduk disuruh lain. keluar makanya kan. jadi kalau kita kasih tahu Pak kayaknya lebih bagus turun gitu, nggak bisa itu ya. Nggak bilangin kan kemarin habis sesak napas, jadi nggak usah pergi keluar kota dulu. Besoknya udah di foto lagi makan sate di Semarang, mau apa? Iya, iya. Itu yang terjadi pada orang tuaku. Jadi pas adikku tanya teh ini gimana, ya udah nggak bisa dilarang ya kita doakan saja gitu. Jadi sekarang Bagus buat ya teknik kalian gimana? pembelaannya ya. Gak bisa juga dilaporin gitu-gitu Bang. Nggak bisa. karena orang tuanya. Orang tuanya bukan yang Nah, lain. aku, Jadi ada pepatah Cina kuno. Nah, menarik kan? Asik nih. Oke, apa simbolismenya? Beliau lagi dekat-dekat. Hongsai. Oh baby bukan. salah. Oh itu dari Cina ya? Dari Cina. Taiwan. Ah, sama-sama. Allah Ben. Dia boleh ngomong gitu karena dia sendiri ya. Kalau kita yang ngomong itu berbahaya. Sun Tzu pernah berkata, Wah. jangan marah pada. Oh bahasa Indonesia dia ya? Lingua franca. Gue gak bisa Gue gak bisa. Gue casting film Cina gagal loh. Dia kacau Cina nggak bisa bahasa Mandarin tapi lancar bahasa Inggris. Iya. Asli Londo Ireng, ante maga ini. Dia ante-ante aseng. Aseng. Ante-ante Kan aseng. penyusup CINA. Nah, Ya. Kok lebih terdengar kayak MLM ya Ben? jangan fokus pada angin, tapi fokus pada arah apa tuh namanya
pada arah apa itu namanya di perahu layar. Layar. Fokus pada layar. Jadi kita ngikuti arahnya aja. Jangan melawan angin. Intinya ya kita Jangan lawan Pak Prabowo. intinya jangan lawan, kita berlayar keluar dari sini. Lah, mau keluar pergi aja ya. Pergi aja. Kurang lebih gitu. Nah, Bang Timer nih sebenarnya termasuk yang masih berharap ya bisa menasihati pemerintah dengan data pengetahuan agar lingkungan hidup bisa lestari lagi. Memang masih ada harapan, Bang. Persoalannya kan kita Gue dari tadi tuh ini serius ujungnya kenapa cetar Iya banget? kan? Iya kan? enggak, tapi kalau lah nggak ada perubahan, Nah, saya sepakat bahwa nggak ada harapan. tapi Tapi kalau ada perubahan, misalnya kalau misalnya pertanyaannya apa sih yang harus dilakukan, diperlukan, menurut saya adalah beliau mengganti semua yang ada di sekitarnya saat ini. semua, Bang. Semua, karena mana kita kalau ngomong makin emosi kita kan. Termasuk yang paling dekat gitu. Termasuk yang paling dekat. Oh, Pak Teddy bagus kok. Oh, bagus Pidat- apanya tuh? pidatonya bagus-bagus, pokoknya ada. Apanya? Pokoknya ada. Pokoknya ada. Terus ada deh. Terus apa lagi? Ada deh pokoknya. Ada deh Punya semua. quote dari orang Cina juga. Woi, gila. Kata Ahok. Ini beneran aku nonton di mana ya? Bukan sama Bang Ferry ya. Pokoknya Pak Ahok tuh ngomong gini, kalau saya jadi Pak Prabowo sambil Kalau saya jadi kamu Prabowo. kamu tahu. Iya. Kalau saya gimana? Kalau saya jadi Prabowo, Pak Kalau Prabowo. saya jadi Prabowo, mirip nggak sih? Saya pakai Pak, dia ngomongnya Harus sopan banget ada kok. cadelnya dikit. Kalau saya jadi Pak Prabowo. Jadi Pak Ahok bilang kalau saya jadi Pak Prabowo yang akan saya lakukan 100 hari pertama, padahal udah lewat ya 100 harinya ya, Iya. adalah memastikan terjadi public trust. Public trust. Ya. Dengan cara Terus aku nggak perhatiin sisanya, aku keburu like terus scroll. Itu tapi kelakuan Gen Z on the pengen inside. pengen jadi Gen Z tapi gagal tuh kayak gini. Tapi ini yang sebenarnya menjadi masalah besar loh, dan kayaknya itu tidak disadari oleh Prabowo sebagai presiden. Karena dia enggak masuk medsos, karena dia mau apa-apa itu ada di dalam lingkaran yang membatasi orang boleh ketemu sama dia dan ngomong sama beliau, maka isu bahwa ada public mistrust di luar tuh nggak nyampe. Aku karena perhatiin di semua pidato tuh seolah everything is fine. Bapak tuh keren banget, programnya tuh lancar semua, nggak ada apa-apa. Kalaupun ada anak sakit itu cuma 0,00 sekian. Itu tuh menunjukkan bahwa wah bapak nggak tahu ya. betul. Waktu yang terjadi demo terus ada tuntutan publik yang waktu Agustus itu kita tuh semuanya yang ini presiden tahu nggak ya, kan sebenarnya mikir kayak gitu. Aku tuh baru ngeh presiden tahu itu waktu lihat ada foto Mbak Uni Lubis sama Najwa Shihab menunjukkan print out gede banget tentang tuntutan itu di depan presiden. Dan aku mikir itu kalau Mbak Uni sama Mbak Nana nggak ada di situ, tahu nggak ya ini sampai gitu loh mikirnya. Iya, semua orang sedang mikir gitu. Sehingga kan Itu responnya apa? mistrust. Waktu itu responnya apa ya bang? Aku yang ini kan yang ngumpulin jurnalis itu kan. Iya ngumpulin jurnalis itu yang dibayar lah apa. Yang di Hambalang kan? Iya. Iya. Responnya apa waktu itu habis tunjukin? Beliau pun sempat berpikir demo itu bayaran kan? Iya, kan dia bilang siapa Kita yang tahu lah Mbak Nana gitu. ada orang nggak senang gitu ya membayar mereka dan segala macam. Tapi ingat nggak pidato ini kaitannya dengan apa yang disampaikan Mbak Wina. Presiden kalau pidato terus bilang ini ada yang buat naskah saya, baca nggak ya? Nggak usah lah, nanti kalian bosan. Seolah-olah dia nggak dikasih tahu kenapa dia harus baca teks pidato. Dia masih merasa bahwa penyampaian dia itu menghibur. Iya. Karena semua orang tertawa. Ya. Nah, jadi dia merasa ini bosan loh. Ya. Saya perlu bacakan nggak? Nggak usah lah ya. Yang mungkin beliau nggak tahu adalah banyak jenis tawa kan. Nah, jenis tawa yang sering di pidato presiden jenis apa, Bang? Tapi kan target ketika bicara pakai mikrofon tertawa itu komika ya Ben. Betul. Kita ada ukurannya, namanya LPM laugh per minute. Mungkin Pak Prabowo mau ikut, Ben suka bikin workshop Pak. Iya. Nggak usah promo ke presiden juga. Ya, saya nggak perlu. Ya siapa tahu bermanfaat. Jadi dia bisa mengukur
ini tawanya jumlahnya bagus berapa nih. per menit ya. Jadi Kalau memang panselnya dia bisa ternyata atur kalau juga memang kan. ternyata target beliau sebagai presiden adalah tawanya penonton yang Iya. hadir, mungkin Iya, gimana? sudah waktunya Bagus. kita bikin proposal ke Istana Iya, Negara. saatnya bergabung. Tapi show-nya gede-gede loh, lebih laku dari kita. Tapi dia Dia hadir. dia nggak ada masalah penonton Nggak kayak ada kita. penonton. Ya, masalahnya kalau ibu bapak berdua kan audiensnya bayar. Kalau beliau istana yang Bayar. mendatangkan. Pakai anggaran negara nggak mungkin nggak pakai anggaran dana negara, itu banyak kepala desa, banyak guru-guru itu nggak mungkin pakai dana mereka sendiri kan. Sekali lagi aku mengingatkan kalau ke orang tua aku nggak bisa dilarang. Jadi Iya, jangan dilarang nggak usah juga. ngatur-ngatur ke orang tua gitu kan message-nya. Iya, tapi maksudnya orang tua Anda bukan policy maker terbesar di negeri. Negara ini Kebijakan publik terancam. apa yang dibikin sama papa, hah? Gitu. Kebijakan publik apa papa? Uang pajak mana yang papa habiskan? Tapi bisa kebayang kan, kalau dengan usia begitu seluruh sikap tindakannya adalah kebijakan negara, dampaknya bagus kan? Udah bingung kita. Nyuruh pakai hearing aid aja berantem kok. Kalau pengunduran sekarang itu manifestasi dari apa kalau bukan karena tidak memang beliaunya di dunia sendiri kan? Kemunduran. Kemunduran. Pengunduran. Oh, Peri Warjio begitu ya. Beberapa yang di LSI dulu ya. Itu di dunia finansial lagi kaget-kagetan sih. Jadi di dunia finance tuh yang sempat kemarin menjadi sebuah topik besar adalah yield untuk bonds jangka pendek itu tinggi banget. Dan kemarin tuh SRBI tinggi banget. Dan itu tuh udah menjadi kayak pertanyaan besar. Ini gimana ya, berarti orang maunya pegangnya jangka pendek semua, nggak punya jangka panjang. Jangan lupa bahwa ini secara serius ya, dunia keuangan itu biasanya adalah refleksi dari human behavior. Perilaku investor itu simbol dari public trust. Kan kita isunya trust nih sekarang. Jadi pada saat semua indikatornya menunjukkan adalah kita nggak mau panjang-panjang, kita mau pendek-pendek aja. Jadi ada kekhawatiran nih berarti kan. Itu yang kemarin sempat menjadi pembahasan di antara paling nggak lingkungan aku terkecil, dia trainer di kantor aku yang memang sehari-hari baca berita finance, mesti menyiapkan materi buat ngajar. Itu dibahas kencang banget tentang ternyata PBS returnnya tinggi banget, ori keluar PBS-nya baru turun gitu. PBS tuh bonds negara jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek gitu. Contohnya gitu. Karena biasanya kalau bonds itu jangka panjang akan beda dong dengan yang ori sama sukuk yang memang jangka pendek. Terus bahas lagi, iya tapi nih Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga nih, udah naik 2 kali. Terus dibilang akan naik lagi nih untuk ketiga kalinya. Begitu suku bunganya naik, gubernurnya mengundurkan diri. Jadi kan ya kaget yang bertahap gitu. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi gitu. Itu benar nggak Mbak, kalau di mata teman-teman bahwa ada pertentangan antara yang ngurus finance dengan moneter? Ini isu Kita nggak perlu perjelas kan? ya, ini isu yang menurut aku penting untuk dipahami orang banyak bahwa isunya menjadi public trust. Gara-gara urusan Karena biar ngurus gimana finance, juga ngurus moneter jangan gitu ya. lupa waktu dolar tinggi banget di akhir Orde Baru yang menertibkan dan membuat bisa turun itu adalah Bank Indonesia. Dan di masa itu hal pertama yang dilakukan Presiden Habibie adalah Bank Indonesia harus independen. Dan itu menurut aku yang kemudian sekarang menjadi pertanyaan, masih independen nggak Bank Indonesia? Terus kalau Bank Indonesia nggak independen, mau ngapa-ngapain takut dicolek dari belakang, hei kenapa kamu begitu, hei gitu kan? Gitu. Hei, kenapa kamu? Aku mancing dia untuk ngomong lagi. Dia Uang sebanyak-banyaknya gitu. Iya kan, itu menyebabkan nanti dia bisa nggak ya mengambil keputusan-keputusan yang bisa menjaga devisa negara, suku bunganya tuh ketika dia bikin kebijakan memang dalam rangka untuk menyenangkan Bapak atau untuk menjaga supaya dolar nggak tambah naik. Itu menurut aku yang sekarang untuk orang finance adalah pertanyaan besarnya, ini kita masih bisa pegang apa enggak? Ya, tapi kan Jadi isunya public trust. langkah-langkah ekonom negara kan hebat-hebat dalam membangun public trust yang baru.
buat Patriot Bond, Merah Putih Bond, James Bond, dan bond lainnya, itu berhasil nggak? Nggak tahu bang. Aku nggak punya duit cukup untuk diajak Patriot Bond. Aku nggak punya. Kami tidak masuk ke dalam orang-orang yang diajak bond-bond Patriot Bond. Tapi itu kalau orang itu terus diminta atas nama menolong tanah air, akan terus mau nggak? Kayaknya akan ada titik di mana apa iya emang ini untuk menolong tanah air atau untuk kebijakan yang Bapak senang? Kebijakan asal Bapak senang tidak akan bertahan siapapun pemimpinnya. Dan itu yang mesti dipahami. Kan urusannya waktu berarti mau berapa tahun, mau 3 tahun atau mau 30 tahun tetap urusannya waktu. Oke. Bang, ini kan bond-bond ini berkaitan dengan bisnis lingkungan hidup juga, Bang. Mereka diminta bayar bond agar bisnis lingkungan Boleh hidup jalan terus. Nah, Abang merasa itu bermanfaat atau malah menambah kerusakan lingkungan hidup juga, Bang? Kalau yang saya tangkap justru Butuh nggak nanti sebelum pas Abang menjelaskan nanti keluar peta bon-bon-bonan yang Abang data dengan teman-teman di Auriga? Kalau aku sih butuh ya. Biar supaya berbahaya Auriga. enggak, tapi saya nggak bisa Cemplungin yuk Auriga. nggak bisa selugas Mbak Wina menjelaskannya, tapi Wait. yang saya kebetulan beberapa kali ketemu dengan para pebisnisnya, meski saya Auriga kan mengkritisi mereka gitu, tapi kan kita ketemu ya. Ketakutan itu sekarang luar biasa besar loh. Karena tadi governance-nya lagi nggak jelas ini. Public trust lagi kan berarti Public trust isunya. lagi. Jadi ketika governance-nya nggak ada, orang naruh uang besar itu kan mikir ya. Jadi bisnis-bisnis besar sumber daya alam saat ini sedang tiara pada dasarnya, Oh termasuk malah gitu ya? Oh berarti bagus buat lingkungan. Buat lingkungan hidup. somehow buat lingkungan itu mengerem. Terima kasih Pak Prabowo telah menyelamatkan lingkungan hidup. Itu menarik sekali. Sama dengan ketika perang, hutan itu terjaga. Silver lining guys. Ada silver lining. Silver lining. Dalam konteks itu iya. Tapi apakah kemudian itu kita dalam konteks pembangunan Indonesia yang lebih besar? Nah, itu jadi mungkin kita perlu lihat dari banyak sudut gitu, enggak semata-mata. Kemarin investor dari CINA ya kan MLM itu ya? yang Kadin yang CNA Pajak itu ya. ya yang dia mempertanyakan kok peraturan kita sembraut, bahkan investor dari Cina Sekarang pada mau keluar ke Afrika mereka. iya, mereka yang dulu cukup apa ya bisa swing lah dalam banyak hal malah merasa bingung dan ingin cabut kan. Dan orang Cina Bayangkan Eropa, Amerika yang mau ketegasan pastian hukum pasti ogah lah gitu. dan Kadin Cina tuh nggak berisik. Nggak berisik. Orang Cina bisnis tuh nggak berisik. Yang berisik tuh cuma turisnya. Iya itu. Iya. Ini tidak rasis ya karena akan mengambil keputusan pelaku dan bagian adalah bagian leluhurnya itu. Dia akan ambil keputusan dan caw aja udah. Iya. Iya. Nggak Ya udah pakai dia demo, nggak nggak mau pakai. ikut-ikutan ini. Iya. Gak menulis nota apa gitu bunyi enggak. Ya udah deh, bungkus aja yuk guys gitu. Iya. Dan kita kan dalam beberapa tahun terakhir Cina menjadi mitra dagang kita Dagang yang terbesar. besar. Ya, oke. Dan Indonesia adalah mitra dagang Cina terbesar di Asia sudah. Ya kan Pak Prabowo juga sudah menjanjikan ya satu wilayah bisnis tertentu yang pembagiannya 50-50 kan. Walaupun itu milik Indonesia ya. Saking ya sayang lah. Kita perlu menginterpretasi tertawanya Ben kayaknya. Iya, Ben tahu itu satu wilayah area tertentu. Enggak, jadi sebenarnya tuh gini bang. Eh, Itu apa namanya? Ini cara komunikasi istana yang tepat dalam melihat masalah. Silakan. Jadi sebenarnya Bapak Presiden tuh melakukan langkah yang tepat untuk 50-50 karena orang Cina itu kan angka hokinya 88. Jadi tadinya itu 88-12. Cuman beliau negosiasikan jadi 50-50. Jadi udah benar itu pembagiannya 50-50. Ya. Kalau 88 kita apa sih ya? 50-50 ya. Iya, 50-50. Ya kalau di Sulawesi kita bagi 50-50 ya. Berapa ti 50-50? 30-70 katanya.
Oke lah. Oke lah. Ada pesan-pesan terakhir untuk Pak Presiden agar pidato lebih bagus atau lebih mengejutkan? Silahkan dari Bang Timer, apa saran-sarannya kepada Pak Presiden sebelum kita tutup? Saya jadi menggarisbawahi orang tua Mbak Wina tadi. Jangan menjual nama Mbak Wina untuk menyelamatkan diri sendiri. Perkataan Anda sendiri. Yang Hai papa mama. Kalau ini nyampe ke WhatsApp grup teman-teman berarti viral ya. jadi yang bisa jadi agak susah berharap ke beliau. Oh. Atau dan dari banyak pengalaman kita kelihatannya memang yang perlu mungkin mengingatkan adalah mudah-mudahan ada orang-orang sekitar beliau yang mendengar ini. Iya, iya. Saya juga merasa mendengar bahwa ada juga saudaranya yang risau dengan cara beliau ini gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa mengingatkan. Ya, dengan letupan-letupan kejutan dari setiap pidato ya. Tapi ada yang bagus loh dari beliau menurut saya. Apa tuh kopiahnya? Bukan. Soal kesukaannya pada satwa itu membantu. Oh, Paling nggak ada satu bonus point kita Yes, agak soft Bang, ya bang. Bang, Gampang ya mengambil Bang. hatimu ya. Bang. Satwa yang dilindungi itu bukan hanya kucing, Bang. Oh enggak Bukan kucing bang. itu juga, Kucing itu Bang. bukan satwa dilindungi bang. Iya. Gajah kelihatan kan. Kuda. Kuda nggak dilindungi. Dilindungi juga. Kuda mungkin dilindungi di luar, satwa luar bukan satwa. Dia suka gajah. Iya. PSI itu, Bang. Nggak mungkin dia suka, Bang. Nggak mungkin. Tapi kalau saya bilang dalam konteks satwa liar cukup lumayan. Cukup lumayan ya. Oke. Ya, oke. Selebihnya Ya, mungkin agak sadis saya menilainya. ya. Kalau aku, kita percuma Nah, bikin ini- podcast gini bang. Kalau menurut aku Kenapa percuma? Ayo. kan bapak nggak akan nonton. Oh. Sehingga, Kata Ben ada potensi sekarang nonton. oh ya. Emang iya? Kids. Kita nanti ini YouTube Kids kok. Nanti di set save for kids gitu. Iya. Pengalaman aku sih berkomunikasi dengan orang tua yang umurnya di atas 70. Misalnya aku mau ngomong sama bapakku gitu ya, dan ini sesuatu yang bertentangan banget sama apa yang dia percaya. Tunggu Mbak. Ini mau ngomong sama bapaknya kan? Ya, Bapak suara yang tadi pakai Pak? Dialognya Pak? nggak justru nggak bisa Kenapa karena kalau terlalu keras nanti berantem. Sehingga biasanya aku ngomong lewat mama. Oh gitu. Jadi kalau menurut kita semua perlu ngomong yang direct ke Pak Prabowo, kita harus ngomong lewat pasangannya. Oke. Siapa pasangannya? Ibu ini kan, ibu siapa namanya tuh? Ibu siapa itu? Jangan disensor, jangan disensor. Dia nggak pancing biasanya Jangan disensor. Nggak kepancing. Kepancing. Ya. Jangan disensor. Nah, hanya pasangan yang akan bisa menasihati. Nah, hanya itu yang ini ya. Ya. Untuk orang-orang tua, dekati pasangannya, Pasangannya. sampaikan pesannya. Yang paling sayang sama dia, Oh, Siapakah? ngurusin dia. Siapakah dia? Dan perlu di suasana romantis kan di Prancis untuk bicaranya agak ini ya Mbak. Kan suasana mendukung. Aku sih kemarin cuman ke Semarang ya, nggak sampai Parancis. Lagi susah loh, lagi kebakaran di sana, orang lagi mengungsi tuh. Oh, daerah inilah Eropa Timur lah. Oh, bisa. Ya ke Soviet sekarang. Siapa yang nggak sekarang giliran lo mesti ngomong apa coba? Nah, Enggak, untuk band khusus nih menasihati dengan pakai suara kebanggaan band Daniel. Sebentar, tadi salah fokus gara-gara si Bang Timer ngomong ada kebakaran di Prancis. Di Prancis juga ada orang. Aku nggak tahu ya gimana sensornya. Tapi kalau kalian nekat pakai aja lah. Kacau. Semua pembicaraan tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Sendiri ya. Aku nggak mau dipanggil jadi saksi. Saya cuma nanya, saya cuma mendengarkan. saya cuma nanya ya. Saksi kan saya cuma ada di sebelahnya. Ya. Ayo Ben. Anda nggak mungkin nonton juga sih, tapi ada pepatah Sun Tzu yang mengatakan Tadi nggak ada Lotus, pepatah, sekarang Sun Tzu. nggak ada pepatah apa-apa sih, tapi lebih ke ini serius ya, serius. Tampang Anda aja mau lucu. Bukan, Iya, oke. kayaknya nggak ada deh Bang. Untuk menasihati masa nggak ada? Sekarang gimana caranya menasehati orang yang all quote unquote all powerful? Nggak usah sampai presiden deh.
misalnya kayak bos gitu di kantor yang udah jelas salah tapi dia Enggak, akan tersinggung. akan tersinggung. Siapa lo penasehatin? Iya. Iya. Gimana coba? Kan tadi tekniknya ada. Beb, Lewat beb, pasangan kan? Ya, makanya Beb yang ini tidak ngomong. disampaikan ke beliau pasangannya. Yang paling make Atas sense ya nasihat itu. Mbak Wina. Jadi dirimu sekarang menasihati beliau seolah-olah pasangannya nonton. Soalnya pasangannya nonton. Jadi bab maksudnya nyonya pasangan tolong dikasih tahu lah kan sudah waktunya waktunya istirahat gitu. Pak tua. Iya, jadi jangan Itu lagu lama jangan betul. keseringan ini suara serak-serak gitu kan capek ya saya aja berapa menit hey gitu aja udah capek gitu. Itu salah satu yang berlian loh dari cara teknik beliau berpidato. Gitu. Stamina-nya oke banget. Kan kalau mau berpidato itu pastikan audiens mendengar Anda. Jadi kata hey itu set orang Kan nonton. gitu, Bang. Hey gitu. Hey. Ya. Mbak Wina bisa nggak? Enggak pengen juga. Nggak mau. Ngapain juga Dua orang goblok kan. skill yang tidak berguna. Why? Nah, ayo. Apa nggak tahu caranya gimana karena ya gimana nggak tahu caranya, nggak ada punchline-nya juga ini. Enggak, kita minta punchline nasihat. Oh kita nasehat. Nasihat. Nggak tahu Bang, bener nggak tahu. Bener nggak caranya. tahu. Iya karena Kenapa seputus asa itu, Ben? Mbak Wina percaya masih ada harapan dengan lewat pasangan, tekniknya. lewat pasangan. Bang Timer tadi percaya ya? Agak mirip. Iya masih ada harapan. Masih ada harapan, atas kan? si binatang-binatang. Iya, karena masih ada rasa kecintaan. Bisa saja melalui rasa cinta kepada binatang itu akan menyadarkan atas pentingnya lingkungan hidup. Oh aku tahu, Ngomong lewat binatang. Iya. aku tahu. Jadi beliau kan suka baca surat, surat terima kasih dari anak sekolah. Oh, sekolah. Oh, via itu. Iya itu. Jadi dan Sama radio tetap 2026 radio. iya. Jadi kita tulis surat ini, surat tertulis gitu. Bapak terima kasih atas kerja keras ini, bagus. Anda luar biasa sekali. Pokoknya puji aja soalnya. Habis itu lanjut part 2, tapi bohong. Nah, gitu. Kacau. Baru kita kasih ngomongin apa adanya. Ini loh buktinya keracunan nah gitu. Terus besoknya kita hilang. Iya. Astagfirullah. Hilang kemana maksudnya? Iya nggak tahu. Ya, Enggak kan masih melihara binatang nggak di rumah? insya Allah aman kalau ada binatangnya ya. Kalau masih pelihara binatang masih aman. Saya harus tutup sebelum bahaya ini merusak kita semua. Aku punya kucing, Pak. Aku punya kucing, Pak. Kucing aku lucu gendut, Pak. Aku juga kucingnya namanya Bobby, Pak. Kucing aku namanya Bule, Pak. Londo iring dia. Sudah. Assalamualaikum.